Kita sudah sampaikan somasi, teguran tertulis kepada Densu itu, dan kita menunggu respon dari dia. Kita sudah sampaikan surat, kita tunggu. Sebenarnya kami sudah mengawali itu dengan memberikan teguran secara tertulis kepada Pak Densu ya. Benar ya, Densu ya panggilannya. Kita sudah sampaikan somasi, teguran tertulis kepada Densu itu, dan kita menunggu respon dari dia. Kita sudah sampaikan surat, kita tunggu respon sampai waktu yang kita tentukan, tidak ada respon, tidak ada klarifikasi, sehingga kita menuju kepada level berikutnya, yaitu memasukkan gugatan secara keperdataan. Kenapa kemudian gugatan ini kita lakukan? Pertama dan yang paling utama sebenarnya ya, terlepas dari asumsi atau dugaan yang beredar di luar, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa klien kami, saudara Ditya dan Densu itu memang punya perjanjian lisan sejak awal mereka bekerja sama di tahun 2015. Bahkan sebelum itu juga sudah bekerja sebagai asisten. Kita hitung aja dari 2015 sudah menjadi manajer, dan dasarnya adalah perjanjian, kesepakatan antara Densu dan Ditya dan klien. Nah, tentu yang namanya kesepakatan, perjanjian, ada hak dan kewajiban. Ya. Kewajiban-kewajibannya Ditya sebagai manajer sudah dilakukan, namun kemudian ada hak yang tidak dipenuhi. Ya, sehingga kemudian setelah kita pelajari, kita hitung, kita baca semua, oh ternyata masih kurang nih kewajiban yang harusnya diselesaikan, ditunaikan oleh Pak Densu yang terhormat, gitu kan. Nah, itu yang kemudian membawa kita pada kesimpulan bahwa dalam konteks ini Densu sudah melakukan cedera janji. Dia mencederai janjinya, ingkar terhadap janjinya. Tapi untuk menguji itu pengadilan tempatnya. Sehingga kita awali dengan memberikan surat teguran dulu. Surat teguran tidak ditanggapi, setelah batas waktu yang sudah kami tentukan dalam surat itu, ya tentu kita maju ke level berikutnya. Jadi sesederhana itu posisinya. Surat teguran itu tertanggal berapa yang pertama? Yang kedua, gugatan tersebut dimasukkan tanggal berapa, Pak? 27 itu gugatan itu didaftarkan 27, berarti tinggal dihitung aja 3 hari sebelumnya. Somasi 24. 24 ya, 24 itu kita sampaikan teguran itu. Kita kasih waktu 3 hari untuk menanggapi, merespon, mengklarifikasi. Tidak ada tanggapan, tidak ada respon apapun, tidak ada. Di situ saya cantumkan juga nomor telepon yang bisa dihubungi, email. Jadi sebenarnya mudah ya, mudah untuk kemudian merespon. Tinggal kirimkan pesan singkat atau nelpon, itu sebenarnya udah cukup. Tapi itu tidak kami terima. Akhirnya pada tanggal 27 kita daftarkan. 27 Januari kita daftarkan, dan itu melalui sistem elektronik ya. Karena waktu itu sedang ada lockdown di pengadilan, sehingga baru diregistrasi tanggal 3 Februari. Oke, Bang. Tadi kan bilang ada perjanjian secara lisan dari 2015. Karena bicara perdata pasti kan harus ada bukti, Bang. Tidak hanya lisan. Dari pihak Abang dan Kak Ditya sendiri ada bukti? Ada dong. Jadi begini ya, kalau ada yang bilang bahwa kita tidak punya bukti, ya menurut saya mainnya kurang jauh. Kenapa? Karena kalau teman-teman di sini punya pengalaman mendaftarkan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, kalau tidak ada buktinya nggak mungkin diregister, ya. Jadi bukti itu kita punya, tentu ya prinsipnya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Kita mendalilkan A, B, C dan seterusnya, tentu kita juga akan hadirkan buktinya. Nah, kalau kemudian ada bantahan, ya kan, tentu dalil-dalil bantahan itu juga harus disertai bukti juga. Jadi kembali lagi, siapa mendalilkan dia membuktikan. Kalau dia membantah, silahkan dia buktikan dalil-dalil bantahannya itu. Dan tempatnya itu di pengadilan. Oke? Kak Ditya, kenapa ingin mengajukan perdata? Ngajuin perdata baru sekarang maksudnya? Iya, karena ini kan salah satu bentuk usaha aja gitu. Untuk supaya kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa paling benar lah. Pasti kan orang tuh punya pembenaran masing-masing. Cuma ya semua nanti dibuktikan aja di pengadilan gitu. Karena kan nanti apa yang aku
gugat atau apa yang dia laporkan secara pidana itu kan nanti akan terbukti gitu. Nah ini maksud aku supaya fair juga, supaya ya aku mencari keadilan lah intinya. Nanti kan kalau misalnya udah lanjut sidang ke pengadilan, ya nanti bisa dilihat. Keadilan itu kan akan mencari jalannya sendiri ya. Sidang perdana sendiri kapan, Pak? Tanggal 22. Tanggal 22 Februari itu sidang pertama. Nah, biasanya memang dalam sidang perdata wajib ada mediasi. Itu wajib hukumnya. Dan kita pun membuka lebar pintu ya kan, kalau kemudian ya saya harus bilang begini ya, saya harus bilang bahwa apa yang kami lakukan ini bukan untuk nyari musuh, ya kan, bukan untuk nyari lawan. Kalau buat saya pribadi nih, terlepas dari klien ya, kalau buat saya terlalu kecil lah kalau bermusuhan dengan saudara Denny Sumargo. Saya nggak bilang beliau kecil ya kan, beliau besar. Cuman urusannya ini terlalu, dan dia juga mengakui kan bahwa ini urusan receh. Tapi yang lebih penting dari itu adalah dalam dunia yang digeluti oleh baik Ditya dan Denny Sumargo itu banyak hal yang sebenarnya perlu diluruskan, perlu didudukkan pada tempatnya, termasuk soal format kerjasama yang biasanya terjadi antara manajer dan artis yang biasanya setelah saya pelajari dan diskusi banyak dengan Ditya, kok jadi kebiasaan gitu loh. Hal-hal yang sifatnya kontraktual itu diabaikan begitu saja. Padahal kan itu penting supaya kemudian hubungan kerja, hubungan antara pihak-pihak yang ada di dunia itu kan bisa terjamin kepastian hukumnya. Tuntutannya hanya material aja, tidak kerugian imaterial? Enggak dong, kalau itu perbuatan melawan hukum baru bisa minta. Kalau prestasi nggak minta begitu, gitu kan? Jadi itu juga ada agak salah juga pertanyaannya kalau dibilang materialnya ada. Lah, ini gugatannya prestasi bos, gitu kan? Prestasi apa? Isi gugatannya apa aja? Prestasi ya, isi gugatannya bisa teman-teman baca di SIPP. Nanti selengkapnya, tentu karena itu materi gugatan nggak bisa kita buka semua, tapi banyak hal yang nanti akan mengejutkan, termasuk soal kenapa kok baru sekarang setelah 6 tahun bekerja ya kan, kalau merasa tidak dipenuhi janji-janjinya kok masih tetap bertahan ya kan. Itu sudah kita siapkan semua argumentasinya dan faktanya kita punya. Ya, nanti tunggu aja di pengadilan pasti akan terbuka dan saya yakin banyak pihak yang akan terkejut. Fakta ini nggak pernah kita buka. Dan memang klien kami selama ini menjaga perasaan semua orang, sehingga fakta-fakta yang sifatnya agak sensitif kayak begitu tidak dibuka ke publik. Nah, cuman kalau bicara secara umum isi gugatan yang pasti sejak 2018 sampai 2021 ya kan, banyak kesepakatan atau fee-nya Ditya Andrista, klien kami, yang itu merupakan kewajiban dari saudara Densu, tidak diselesaikan. Kita hitung-hitung ya kan, nilainya 700-an juta. Itu hitungan kita. Tentu nanti akan diuji lagi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kesempatannya nanti kan pada tanggal 22 Februari nanti ada undangan resmi, ada relas dari pengadilan yang disampaikan juga ke pihak Densu. Nah, sidang pertama akan diawali dengan mediasi. Kami berharap sih semua pihak nanti bisa duduk dan ya kalau memang ada yang mau disampaikan, sampaikan di situ, itu kesempatannya. Gitu. Melihat respon dari Densu yang katanya akan membayar kewajiban yang dibuat Sama aku. dan mengatakan kalau itu cuma pembelaan dia aja yang akan menjadi tersangka itu laporan dia. Nah, untuk masalah yang katanya bentar lagi jadi tersangka itu, mungkin ini lawyer lebih paham. Soal apa? Kan katanya bentar lagi aku jadi tersangka. Kata siapa? Kata Denny ya? Densu. Nah. Enggak, pertanyaannya tahu dari mana, itu kan? Karena hal-hal yang begitu kan yang tahu cuma penyidik, ya kan? Dan proses hukum itu selama ini klien kami Ditya selalu kooperatif kok menjalani setiap proses. Kalaupun memang tersangka ya biarkan nanti instansi yang berwenang yang mengumumkan itu. Dan kalaupun memang tersangka itu juga masih disangka. Yang namanya sangkaan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu bukan akhir semuanya. Nanti akan diuji lagi di pengadilan gitu loh. Begitu. Nah, saya pikir begini, kalau kemudian dikaitkan dengan konteks pidananya ya, klien kami dituduh dengan tuduhan melakukan penggelapan, ya kan, dan pemalsuan dokumen. Nah, saya ingin bilang begini, bahwa
Yang namanya penggelapan itu seseorang menguasai barang yang bukan miliknya, ya kan? Ini miliknya orang nih. Nah, itu baru namanya penggelapan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar barang atau sesuatu itu yang dikuasai sekarang oleh Ditya itu merupakan milik orang atau milik dia? Haknya orang atau haknya dia? Nah, untuk menguji itu kita bawa ke perdata. Jadi nanti biar pengadilan negeri Jakarta Barat yang memutuskan, menilai dan memutuskan, nanti memeriksa, menilai dan memutuskan ini haknya siapa, betul haknya Ditya atau haknya Densu. Kalau memang itu haknya Densu, oke, ya kan berarti bisa lanjut itu barang penggelapan. Tapi kalau ini memang benar haknya Ditya dan menurut pendapat kami sampai hari ini itu haknya Ditya yang dikuasai oleh Ditya, bukan haknya sih, bahkan masih kurang gitu kan. Nah, kalau begitu nanti hasil akhirnya, maka nggak ada yang namanya penggelapan. Orang dia menguasai barang miliknya sendiri, kok dibilang menggelapkan gitu kan, menggelapkan punya siapa? Nah, itu sih singkatnya. Dan saya pikir sih tidak perlulah ada pihak-pihak yang merasa di atas segala-galanya ya, merasa lebih dari semua orang, merasa tahu. Ya proses hukum itu sudah ada mekanismenya, kita hormati saja, ya kan? Kita hormati sebagaimana klien kami juga selama ini sangat menghormati proses pidana yang berjalan, dipanggil kapanpun hadir, diperiksa kapanpun datang, ya kan, diminta data apapun dikasih, begitupun sebaliknya. Jadi kalau ada yang bilang bentar lagi tersangka nih, pertanyaan saya tahu dari mana, jangan atur-atur lah, jangan mengatur-ngatur penyidik, jangan atur-atur penegak hukum, karena penegak hukum itu tunduk pada aturan, tunduk pada mekanisme, bukan tunduk pada keinginan orang per orang. Saya kira itu. Tadi dia mungkin boleh dikomen apa kata Densu, karena Densu bilang nggak mungkin lah orang kerja nggak gua bayar, katanya. Bagaimana Kak Adit? Ya itu, makanya statement dia yang kenapa kalau nggak dibayar 6 tahun kenapa baru nunjuk sekarang, terus kenapa kalau nggak dibayar masih terus bertahan mau kerja. Ya itu, saya nggak mau bongkar di publik statement interview kayak gini, saya nggak mau. Nanti di pengadilan kan pasti hakim bertanya atau nanti ada saksi-saksi yang menjawab itu semua lah, kenapa saya masih bertahan, kenapa saya diam aja nggak dibayar, itu kan nanti ada semua jawabannya gitu. Jadi kalau komentar dia tentang saya sekarang ini kan dari awal kasus saya viral aja kan, sebenarnya nama saya, baik buruknya nama saya sekarang di luar ini kan saya jalanin. Begitupun saat saya kerja sama dia lebih dari 6 tahun pun saya struggling bertahannya itu juga saya kuat kok gitu. Jadi saya yakin kalau misalnya dia penasaran kenapa saya baru lapor, kenapa saya diam aja masih bertahan, sebenarnya dia tahu jawabannya gitu. Sebenarnya tahu jawabannya, tapi kalau untuk dibuka di depan publik ya nanti aja di pengadilan aja. Nanti kan kebuka semua. Reason, alasan-alasan jelasnya kenapa begini, kenapa begitu. Itu nanti kan semuanya ada. Tapi sebenarnya intinya sih selain maju ke pengadilan atau apapun itu, sebenarnya pinginnya ya cinta damai juga ya Bang gitu. Sebenarnya gue nggak mau berantem lebih jauh sama dia kayak saling lapor kayak gini kan. Saya kan cuma menanggapi maksudnya bukan membalas tapi menanggapi memberikan reaksi apa yang sudah dia lakukan duluan gitu. Dia laporkan saya ke pidana, ya sekarang usaha saya ya gugat perdata gitu. Ya nanti dilihat aja gitu aja sih. Ini reaksiku aja. Ini salah juga nggak sih Bang Amir akan sepanjang ini, karena kan diingat juga kedekatan Mbak Ditya dan Densu juga kan pernah bekerja 6 tahun. Oh iya, dari awal kan saya selalu bilang, setiap interview saya selalu bilang menyayangkan aja, karena biar bagaimana sebenarnya kan sudah ada pertemuan juga secara kekeluargaan atau menurut saya itu sudah selesai. Tapi kan menurut dia ternyata belum. Ya tidak apa-apa. Cuma kalau ngomongin rasa kecewa, mungkin dia punya kecewa sama saya juga punya kecewa sama dia. Cuma mungkin sekarang udah nggak bisa sedekat dulu untuk ngomong hal-hal yang gue maunya begini, lo maunya begitu. Sekarang udah nggak bisa. Mungkin sekarang udah semuanya lewat jalur hukum. Ya sudah diselesaikan, mau nggak mau saya kan juga harus ada usaha saya, apa yang bisa saya buktikan. Tadi baik lagi saya bilang, jangan pernah ada yang paling merasa benar lah gitu. Kalau dia kecewa, saya juga ada. Gitu. Tapi kenapa? Tapi untuk membuktikan kekecewaan itu kan gue nggak bisa sembarang ngomong
gitu ya, dilihat aja nanti di pengadilan gitu. Dari awal saya juga ngomong saya tidak mau menjatuhkan karir orang. Sama-sama kita cari kerjanya di ruang lingkup yang sama lah. Cuma kan ya itu tadi, struggling saya, nama baik saya menjadi buruk pun saat ini kan saya juga berusaha gitu. Maksudnya tetap berusaha ada di ruangan di lingkungan inilah gitu. Terkait pembayaran Mbak, Densu bilang semuanya sudah dibayar, justru katanya ada tunggakan dari pihak Mbak sendiri seperti misalkan di gesek ATM itu. Nah, saya jawab ya, boleh yang itu. Kalau soal gesek ATM dia klaim ada kerugian 2 miliar ya kan. Kita tunggu nanti dia buktikan. Oke. Tapi yang pasti kita punya buktinya, ya kan? Kita punya buktinya dan kita punya fakta yang nanti kita hanya akan ungkap di pengadilan. Kita nggak akan ungkap di sini. Keenakan dianya, gitu kan? Kita akan ungkap dan itu pasti sidang yang terbuka untuk umum, semua bisa mengakses. Ada hal-hal yang selama ini tidak pernah dibuka, ya kan? Dan akan kita buka. Dan itu akan dijawab nanti, akan terjawab dengan sendirinya, ya. Dalam dalil-dalil kami. Jika perdata ini menang Bang, berarti pidana terkait penggelapan batal. Harusnya secara teori yang tadi saya bilang, karena objeknya sama, harusnya menjadi tidak ada lagi. Yang digelapkan apa kalau haknya jelas-jelas itu punya Ditya. Cuman lagi-lagi begini ya teman-teman, saya kembalikan lagi bahwa ini ikhtiar dan ini merupakan hak ya, hak dari klien untuk kemudian memperjuangkan keadilan yang dirasa belum sepenuhnya dia dapatkan selama ini, sehingga upaya melalui hukum, melalui keperdataan itu juga dilakukan dan itu bagian dari haknya dia. Nggak ada yang bisa larang-larang itu gitu kan. Perkara nanti itu diputus seperti apa oleh hakim ya itu bukan ranah kita ya kan. Yang pasti kita sudah menghitung, kita menganalisa dari sisi kita sementara ini seperti itu. Begitu aja sih.